Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang biasa diadakan Jumat pada maghrib pekan yang kedua, membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setelahnya, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-15 yang menjelaskan tentang akhlak dan adab seorang muslim terhadap tetangganya, dan juga perintah untuk berkata baik atau diam. Berikutnya kita akan bahas hadis yang ke-16, yaitu perintah untuk menahan amarah, meredam kemarahan. Kita baca hadisnya, hadis yang singkat tetapi banyak faedah-faedah, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi. Dikatakan seseorang, tidak disebut namanya. Maka dalam ilmu hadis diistilahkan dengan mubham. Jadi mubham, kata Imam Al-Baiquni, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah seorang rawi yang tidak disebut namanya. Seperti di sini kita nggak tahu siapa yang datang, siapa yang bertanya, disamarkan. Namun ingat, mubham di dalam matan hadis, maka itu tidak memberikan pengaruh terhadap kesahihan hadis tersebut. Tetapi mubham dalam sanad ini mempengaruhi keabsahan hadis tersebut, dan para ulama mengatakan jika terjadi mubham dalam sanad, hadisnya lemah. Apa kata orang ini? Ausini ya Rasulullah, wasiatkan aku. Maka Nabi menyampaikan dengan satu kalimat, la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada mirara, orang ini pun mengulangi lagi, berharap ada wasiat yang lain. Ausini, Nabi mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah, sampai 3 kali. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan walakal jannah, bagimu surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita
tentang pentingnya menahan emosi, mengendalikan emosi. Nah, memang marah ini adalah sifat manusiawi. Namun yang Nabi sampaikan di sini, jangan sampai kemarahanmu itu menimbulkan kerusakan-kerusakan, menimbulkan tindakan-tindakan yang merusak. Itulah kenapa banyak sekali di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis tentang pujian-pujian dan juga keutamaan-keutamaan bagi orang yang mampu mengendalikan amarahnya, bagi orang yang tidak melampiaskan emosinya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang menahan amarah ini merupakan perangainya calon penghuni surga. Berarti kalau kita ingin menjadi penghuni surga, berusaha untuk menahan amarah. Apa kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 37? Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ghadibuhum yaghfirun. Mereka para calon penghuni surga adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Wa idza ghadibuhum, apabila mereka marah, maka yaghfirun, mereka memberikan maaf. Yakni dia maafkan, tidak dendam kepada orang-orang yang menzaliminya, tidak dendam walaupun hak-haknya itu dirampas. Dan juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain bahwa orang yang mampu mengendalikan emosinya ini adalah tanda orang-orang yang bertakwa. Maka jadikan ini sebagai parameter, sebagai bahan renungan muhasabah. Kalau kita ingin menjadi penghuni surga, ingin disebut orang yang bertakwa, berusaha untuk menahan amarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di saat ia lapang maupun sempit. Wal kadhibina al ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, meredam amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang menahan marah. Yang pertama, uiddat lil muttaqin, mereka disebut orang yang bertakwa. Yang kedua, Allah katakan dia mendapatkan surga. Yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin, menahan amarah merupakan termasuk muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka dari dua ayat ini dapat kita pahami untuk meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar salat, puasa ataupun yang lainnya,
bukan hanya memperbaiki hubungan dia kepada Allah, tapi juga memperbaiki hubungan dia kepada sesama manusia. Karena kita tentunya hidup di suatu lingkungan, di suatu tempat yang terkadang kita terzolimi, hak-hak kita dirampas. Maka dengan dia memilih untuk bersabar, tidak melampiaskan emosinya, tidak menjadi orang yang pendendam, maka inilah bagian dari ibadah, jemaah. Ini yang perlu kita pahami, bahwa sesuatu itu dikatakan ibadah bukan hanya rukun Islam yang 5. Termasuk ibadah adalah apa yang tertanam dalam hati. Ya, seperti misalnya kita bersabar, tidak membalas keburukan orang lain, tidak hasad, tidak sombong. Walaupun itu semua memungkinkan bagi kita untuk melampiaskannya. Ya, mudah bagi kita untuk memukul, mudah bagi kita misalnya untuk melapor ke polisi misalnya. Ya, mudah bagi kita untuk membalas, tapi kita lebih memilih untuk memaafkan. Maka apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal? Rasulullah bersabda, "Man kadzama ghaiban wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu." Barang siapa yang menahan amarahnya, dia tahan, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Dia marah sama istrinya, dia ngambek, dia mampu untuk memukul istrinya, dia mampu untuk mengutarakan kata-kata yang menyakiti hatinya. Orang tua yang marah karena sebab anaknya, ya, anak yang membuat kenakalan misalnya, dia mampu untuk memukulnya, tetapi dia menahannya. Maka apa kata Nabi SAW? Da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil dia di tengah-tengah para makhluk nanti pada hari kiamat. Panggilan sebagai bentuk kebanggaan. Hatta yukhayyirahu min huril 'ain ma syaa. Sampai dia pun diberikan pilihan untuk memilih bidadari-bidadari yang ia inginkan. Subhanallah. Kadang memang berat untuk menahan amarah ini, jemaah. Apalagi seseorang yang dia memiliki power di situ. Seorang suami, ayah, seorang atasan, seorang guru. Dia punya power di situ. Dia mampu untuk melampiaskan, tapi dia tahan. Ya. Maka itulah keutamaannya. Nanti akan menjadi manusia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kuat di sisi Allah bukanlah pegulat. Apa kata Nabi? Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan pegulat, petinju. Orang yang kuat itu bukan orang yang petantang petenteng. Ya, bukan orang yang nantangin, siapa yang berani sama saya? Ya, bukan itu orang yang kuat. Tetapi orang yang kuat adalah yang bisa mengendalikan dirinya. Subhanallah. Kadang rasa ego, gengsi, dia lebih baik, ayo berani turun di jalan. Iya, kita bertarung 1 lawan 1. Saya tunggu di pasar Ipli, menantang. Bukan itu orang yang kuat.
Tapi orang yang kuat, dia yang mampu menahan amarah. Iya, subhanallah. Ada seorang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah wa la tuksir alayya." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku kerjakan, aku bisa masuk ke dalam surga, tapi jangan banyak-banyak. Dia minta kepada Nabi agar ditunjukkan satu amalan yang bisa masuk dalam surga, tapi jangan banyak-banyak. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Subhanallah. Karenanya setelah kita mendengar dalil-dalil seperti ini, jadikan ketika rasa marah itu terjadi pada diri kita dan kita bersabar, menahan diri, yakin itu adalah ibadah. Ya, yakin itu adalah ibadah. Ibadah yang pahalanya sangat besar, seperti sabar. Seperti kita tidak hasad, tidak sombong, tidak ujub. Maka ketika dia menjalani itu semua, maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga seorang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yubaiduni min ghadabillah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menjauhkan dari kemurkaan Allah. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan kau marah. Ini disebut namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amalnya. Kalau kita pengen tidak dimurkai oleh Allah, maka kita juga jangan apa? Jangan marah sama orang. Ya, tidak menjadi pendendam sama orang. Nah, dan inilah sikap yang paling baik ya, Pak. Terutama dalam kondisi kita terzolimi. Kadang tangan ini udah gatal untuk mengangkat, menghadap kepada Allah, mendoakan keburukan-keburukan. Ya, inginnya mengucapkan kalimat-kalimat semoga dia cepat mati. Pengennya kita mengucapkan semoga dia ditimpa penyakit stroke. Pokoknya pengennya begitu jamaah. Ya, pengennya kita mengambil teman-teman preman-preman yang bisa membalas kezaliman yang dilakukan. Pengennya itu. Pengennya kita melapor ke aparat. Ya. Pengennya kita mengurus ke pengadilan. Boleh untuk menuntut hak. Tetapi yang terbaik adalah sabar. Sudah, yakin apa yang diambil dari hak-hak kita, Allah akan mengembalikan yang lebih baik lagi nanti pada hari kiamat. Ya, lebih bagusnya lagi jika kita ikhlaskan, sudah maafkan. Subhanallah. Itulah cara untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita perhatikan hadis ini jemaah, kenapa Nabi mengulang-ulang satu nasihat ini? Seakan-akan tidak ada nasihat yang lain. Sampai orang ini pun minta dipertegas lagi. Ausini, pengen ada kalimat yang lain, ingin ada nasihat yang lain. Tapi Nabi bilang, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Apa kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Itu Abu Darda. Fafakartu hina qala an-nabiyyu ma qala fawajadtu anna al-ghadaba
tajma'u syarr kullah. Aku berusaha untuk merenungi nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau mengulang-ulang nasihatnya? Dan ternyata aku dapati bahwa marah merupakan pokok berbagai kejahatan dan keburukan. Tajma'u syarr kullah, mafatihu syarr, pokok terjadinya kerusakan dan maksiat-maksiat yang lainnya. Artinya dengan sebab marah ini adalah pintu terjadinya tindak kejahatan. Dan banyak contohnya jamaah sekalian. Terjadinya pertikaian itu karena sebab kemarahan. Persahabatan menjadi rusak karena sebab marah. Ya kan? Yang tadinya dia bersahabat, ngopi bareng, kajian bareng, kemana-mana bareng, selek, marah, sehingga persahabatan menjadi retak. Rumah tangga yang telah diperjuangkan bertahun-tahun hancur. Ekonomi yang telah dibangun bertahun-tahun hancur karena apa? Marah. Karena marah kadang terlontar dari lisan seseorang kalimat cerai kepada siapa? Istrinya. Dan ini banyak terjadi sebab terjadinya perceraian karena apa? Marah. Enggak ada orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan dia lagi mesra-mesraan begitu. Lagi enak-enak sama istrinya dia bilang udah aku ceraikan kamu. Ada nggak jemaah? Nggak ada. Kebanyakan orang menceraikan istrinya lagi apa dia? Lagi emosi, lagi marah. Ya. Dengan marah ini kadang menimbulkan tindakan-tindakan yang jahat, memukul, menyiksa, menyakiti, bahkan membunuh. Ya. Mengeluarkan kata-kata kotor, menuduh, mencaci dan yang lainnya. Bahkan orang yang tidak mampu mengendalikan amarahnya bisa menjadi sebab dia keluar dari Islam. Dan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana karena sebab marah dia murtad, sehingga akhirnya dia pun menyesal. Tapi dia tetap beragama di atas agama selain Islam. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Asakir, ada seorang raja dari Ghassan yang bernama Jabalah bin Aiham. Iya. Jabalah bin Aiham adalah seorang raja yang dia memiliki pengikut yang banyak. Maka Rasulullah SAW biasa mengirim surat untuk mendakwahkan Islam. Dia kirimlah surat kepada Jabalah, dan alhamdulillah ajakannya tersebut disambut dan dia memeluk agama Islam. Bahkan rakyatnya pun banyak yang memeluk agama Islam. Begitu senangnya dengan hidayah yang ia dapat, dia pun datang kepada Nabi dan memberikan hadiah yang begitu banyak. Walaupun mungkin penampilannya itu terkesan dia sombong, ketika dia datang ke Madinah, orang-orang pada terheran-heran karena dia memakai mahkota pakaian, istilahnya mungkin yang ngejreng begitu. Maka terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah sekian lama dia tidak datang ke Mekah Madinah, dia pun datang kembali di zaman Umar bersama pasukan-pasukannya
untuk melaksanakan ibadah haji. Dia pun tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf, entah mungkin kain ihramnya atau apanya terinjak oleh orang Arab Baduy, nggak sengaja. Dia merasa dihinakan. Mungkin marah dia, kain ihramnya diinjak gitu kan. Maka dia pun menempeleng orang Arab Baduy tadi, dipukul, ditampar. Berani dia, karena dia merasa dia adalah seorang raja. Orang Arab Baduy ini nggak terima, orang nggak sengaja kok dia main pukul aja gitu kan. Sampailah kepada Umar. Maka Umar saat itu sebagai khalifah, dan dia memutuskan tidak ada hukuman yang paling adil kecuali kisos. Maksudnya harus diapain dia mah? Ditempeleng lagi. Dipanggillah Jabalah tadi, ya, untuk diadili. Maka dia pun gengsi. Waduh, saya bakal dikisos, saya ditempeleng lagi. Gengsi dia. Maka dia pun mengatakan di hadapan Umar, seperti ini kah Islam? Ya, seperti ini ajaran Islam yang menghinakan saya. Maka setelah dipanggil oleh Umar, sebelum kisos ini tegakkan, di malam hari dia pun pulang kembali ke tempatnya, ke daerahnya, dalam keadaan dia pun murtad kembali kepada agama Nasrani. Lihat ini jemaah, dia murtad karena sebab apa? Marah, ngambek gitu. Ya, jadi inilah kenapa Nabi mewasiatkan sampai 3 kali, karena dia sebagai mafatihus syar. Karena sebab marah ada orang yang bunuh diri, kecewa dia. Nah, itulah kenapa para ulama salaf mengatakan al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu an-nadam. Marah itu awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Orang yang istilahnya kata orang Betawi mah lagi kalap, tau kan kalap? Emosi dia lampiaskan. Dia pukul anaknya, dia cubit anaknya. Ya, gila dia. Tapi setelah beberapa saat, ketika dia lagi mandiin anaknya, baru umur 3-4 tahun, pahanya pada biru. Nyesel gak dia? Nyesel. Apalagi pas lagi tidur, dia lihat tangannya pada biru, nyesel dia. Seorang suami pulang dari kerja, berharap istrinya menyiapkan makanan, disambut, tapi ini boro-boro. Kesel dia, marah. Semua perabotan yang ada di rumah dia buang-buangin, ember, gayung dibuang semua. Sorenya pas mau mandi kagak ada ember. Nyesel gak dia? Nyesel. Kenapa tadi gue pecahin dia? Halo. Sampai ada dikisahkan ada orang tua yang saking marahnya sama anaknya, entah gimana gitu, tangannya ditarik, putus. Dia datang ke dokter, nangis-nangis. Ini kenapa pak anaknya? Gimana lagi? Yang ada penyesalan gitu. Subhanallah. Orang yang menceraikan istrinya sebulan 2 bulan, kadang nyesel, sepi kagak ada istri. Apalagi kalau dia ingat anak-anaknya, ya kan? Penyesalan yang ada. Seorang istri pun demikian. Kadang lagi emosi, lagi marah, dia ngomong sama suaminya, kalau kau jantan, ceraikan aku. Ya udah suami, udah kita cerai. 3 bulan suaminya nikah lagi sama janda cantik kaya. Dia lihat di statusnya, di Facebooknya. Nyesel nggak dia? Nyesel. Tuh, marah. Awwaluhu junun wa akhiruhu an-nadam. Persahabatan yang sudah dibangun bertahun-tahun, ribut, berantem, saling memukul, sudah hubungannya jadi retak.
Nyesel dia. Ya, subhanallah, betapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam penjara. Dia menyesal karena perbuatannya, dipancing oleh apa? Emosi. Itulah kenapa Nabi mengatakan, la tagdob, jangan ngambek, jangan marah, bersabar. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah melarang marah? Padahal marah itu sendiri adalah sifat manusiawi. Bahkan kalau kita membaca sejarah perjalanan hidup Nabi, Nabi pernah marah nggak jemaah? Pernah marah. Maka ketahuilah, marah itu ada dua macam. Yang pertama, marah yang terpuji. Bahkan ini mengharuskan dia untuk marah, yaitu dia marah ketika kewajiban Allah dilalaikan, ketika larangan-larangan Allah diterjang. Dia boleh marah, tapi ingat, marahnya itu harus terkendali. Melihat istrinya keluar rumah tidak memakai jilbab, anaknya pacaran, anaknya susah dibangunin sholat, dia bangunin, dia pukul dengan tujuan mendidik, boleh. Ini nggak masalah. Ya, marah yang terpuji, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam setelah dia safar 40 hari memenuhi panggilan Allah, sepulangnya dia dari safar melihat kaumnya menyembah patung anak sapi. Marah Nabi Musa. Saking marahnya dia janggut jenggot adiknya, siapa? Harun. Seraya mengatakan, ya benda ummah, la takut bilihiyati. Harun sampai mengatakan, wahai anak ibuku, jangan kau janggut jenggotku. Nabi Musa mengira semua itu terjadi karena sebab adiknya Harun. Iya. Nabi juga marah kepada sahabat Mu'ad yang dia sholat isya kelamaan. Sholat isya rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, sehingga ada di antara sahabat yang gak kuat memisahkan diri, bahkan dia membatalkan sholat dari jamaah. Diketahui oleh Mu'ad kalau orang ini batalin sholatnya, maka Mu'ad menyimpulkan, oh dia orang munafik, orang ini gak terima. Dia lapor kepada Nabi. Nabi pun menyuruh Mu'ad untuk datang. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad, afatanun anta, apakah kau ingin membuat fitnah? Nabi marah. Ini boleh ketika kemungkaran diterjang. Iya. Rasul juga marah kepada Usama bin Zaid yang dia telah membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya kalau engkau mengatakan dia belum tentu hatinya masuk Islam, apakah kau sudah membelek perutnya? Nabi marah sama dia. Iya. Jadi marah yang terpuji seperti ini. Nah, adapun yang kedua ini marah yang tercela, marah yang menyebabkan perbuatan yang tidak terkendali, marah yang menimbulkan kerusakan-kerusakan seperti tadi, mencela, memukul. Coba di siang hari jam 12, posisi perut lapar, kita lagi nyetir, udah gitu AC mobil mati, tiba-tiba ada yang nyebrang sembarangan, atau dia mau belok ke kanan tapi sennya ke kiri, hampir aja tuh orang tabrak. Kira-kira apa yang terlontar dari lisan kita jemaah? Kan anjing loh, mungkin seperti itu.
mampus lu. Subhanallah, ini kalimat-kalimat yang mungkin terlontar gitu kan. Nah ini berusaha untuk menahan, diam dia. Astagfirullah, astagfirullah. Pernah nggak kita doakan semoga antum rezekinya lancar? Pernah aja maka enggak. Subhanallah. Iya, itu ya ini artinya berusaha untuk dia kendalikan. Jangan sampai kemarahan itu menimbulkan perbuatan yang keji. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan di dalam kitabnya Jami' Ulum Al-Hikam tentang makna kalimat la taghdab. Beliau menyebutkan ada dua makna. Makna yang pertama, ahaduhuma ay yakuna muraduhu al-amru bil asbab allati tujibu husnal khuluq min al-karami was-sakha wal hilmi wal haya wat tawaddu. Makna yang pertama adalah hendaknya kita berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia yang berlawanan dengan sifat marah, berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia yang mencegah dari sifat marah. Apa diantaranya? Sifat-sifat mulia, akhlak terpuji yang membuat kita tidak mudah marah. Beliau menyebutkan yang pertama al-karam. Jadilah orang yang dermawan. Jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang kata orang Sunda bager. Ya. Mudah memberi, mudah mengikhlaskan. Berarti sebaliknya, jangan kita memiliki sifat apa? Pelit, kikir, bakhil. Kenapa? Karena orang yang dermawan hatinya lapang. Beda orang yang pelit, dia akan selalu hitung-hitungan dia. Subhanallah. Ternyata benar orang yang pelit itu hatinya sempit. Ya, orang yang pelit ketika hartanya hilang sedikit, dia akan mudah marah. Coba orang yang mudah mengikhlaskan, sudahlah apa yang sudah terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Di jalan mobilnya misalnya terserempet, bodinya kegaret, dicek, tebel harus didempul. Ya, udah gitu ada 3 tempat lagi. Orang yang lapang hatinya, orang yang dermawan, sudahlah, tinggal dibawa ke bengkel. Beda orang yang pelit, dia akan hitung-hitungan, sehingga dengan sebab dia pelit, dia akan menjadi orang yang apa? Mudah marah. Coba seperti itu jemaah. Orang yang pelit dia akan mudah marah deh. Hartanya diambil sedikit, dia hitung-hitungan, ya kan? Mudah ngambek. Nah ini makanya hendaknya kita berhias dengan sifat apa? Dermawan, al-karam. Yang kedua, tawadu. Tawadu. Sebaliknya, karena kesombongan itu menjadi pemicu sebab marah. Seorang yang menjadi atasan, bos, maka dia akan terkadang menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong, dia akan mudah marah kepada bawahannya. Ya. Dan juga yang ketiga, talaqatul wajh, yaitu senyum, kemudian jadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang luwes hatinya, mudah memaafkan, ya, tidak melihat orang lain dari sisi kesalahannya, tapi kita lihat kebaikan-kebaikannya.
wa nahwi dzalika min akhlaqil jamilati fa inna nafsa idza takhallaqat bihadhil akhlaq wa sarat laha adatan aujaba dzalika daf'ul ghadab inda husuli asbabi. Ya, itulah contoh-contoh akhlak yang terpuji, akhlak yang indah. Ya, dengan akhlak-akhlak tersebut seseorang akan terhindar dari yang namanya sifat apa? Marah. Dan juga yang paling penting adalah hendaknya kita selalu meyakini apa yang sudah terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biasakan apapun yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan, kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan, kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Anak sudah berusaha untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, sudah les, sudah belajar maksimal, ternyata pengumuman tidak ada nama anaknya, gagal. Sudah qadarullah wa ma syaa fa'al. Iya. Terutama hal-hal yang sering terjadi dalam rumah tangga. Suami mendapati kesalahan istrinya, istri mendapati kesalahan suaminya. Maka kalau tidak ada sifat saling memaafkan, dipastikan rumah tangga tersebut kacau balau. Yang ada cekcok terus, berantem terus, saling menyalahkan. Kadang gara-gara masalah sepele, masalah jemuran, ya. Istrinya bilang kalau jemur di teras aja, kata suaminya enggak, di luar mumpung panas matahari. Ternyata siang hujan gak ada yang ngangkat, sehingga istrinya pun kadang marah. Tuh kan dibilang juga apa, berantem akhirnya. Subhanallah. Iya. Kadang salah makan sedikit, misalnya istri udah sakit menderita penyakit ini, kemudian salah makan, kambuh penyakitnya. Apa coba yang diucapkan? Dibilang juga apa? Jangan makan ini, jadi kambuh, ya kan? Berantem lagi akhirnya. Istrinya merasa, wah kayaknya udah gak cinta, udah kita cerai aja, tuh berantem lagi. Subhanallah. Jadi ya, sifat-sifat terpuji ini harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Memang berat, tetapi berusaha, itulah indahnya rumah tangga. Setiap kita lakukan itu semua, ingat bernilai ibadah. Ibadah itu, ya. Makanya namanya rumah tangga, dari mulai dia akad nikah, semuanya itu bernilai ibadah. Insyaallah jemaah. Dan mana yang kedua? Kata Al-Imam Ibnu Rajab, la ta'mal bi muqtadal ghadab idza hasala laka bal jahid nafsaka ala tarki tanfizi. Jika memang engkau marah, apalagi orang yang punya gejala darah tinggi, ya, jika memang engkau marah, kepala udah keliengan, tangan ini bawaannya mau mukul, jangan engkau lanjutkan. Artinya, jika engkau marah, jangan lakukan perkara-perkara dari kelanjutan marah tersebut. Paham maksudnya? Jadi tahan diri. Bagaimana caranya? Subhanallah, Rasulullah menjelaskan cara-cara untuk mengendalikan tatkala kita marah. Ya, terutama bagi orang yang punya sifat pemarah, karena mungkin gejala darah tinggi, karena sering makan daging kambing, apalagi habis kurban, udah cek tensi darahnya 200/150. Misalnya, ini orang kayak gini kadang mudah marah. Ya. Dan jangan dia merasa dimengerti.
Kadang dia tuntut istrinya untuk mengerti keadaan dia. Udah pokoknya kalau saya marah kamu diam aja. Justru dia yang harus berusaha untuk menahan amarahnya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengingat-ingat kembali tentang keutamaan orang yang menahan amarah. Ya, dia berusaha untuk mengingat-ingat lagi keutamaan orang yang menahan amarah akan masuk surga, sifat orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah ubah posisi. Ya, misalnya dia pulang kerja pengen tidur berisik, ya sudah, jangan tidur di rumahnya. Ya, jangan tidur di ruang tamu, tidur sana di kebun misalnya. Atau cari ruangan-ruangan yang membuat dia tidak terganggu. Subhanallah. Ya, kadang lagi penat, apalagi banyak utang ditagih, tidur anaknya berantem, anaknya kecil-kecil ya kan, usia 5 tahun 4 tahun, yang namanya berantem itu udah menjadi suatu hal yang apa ya, yang biasa. Terganggu dia tidur, marah, maka pindah, rubah posisi. Ya, lagi marah sama istri, keluar ngopi dulu sana. Begitu jamaah sekalian. Apa kata Nabi SAW? Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah satu di antara kalian marah dan dia sedang berdiri, rubah posisi, duduk. Jika dia duduk, maka berbaring. Ali bin Abi Thalib pernah marah sama istrinya. Siapa? Fatimah. Apakah dia lampiaskan, dia pukul Fatimah, dia marahin Fatimah? Tidak. Dia lebih memilih, dia tinggalkan rumah, dia ke masjid, dia tidur di masjid. Makanya Nabi bangunin, ya Aba Turab, kum, bangun. Iya, azan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Jadi itu yang diantara hal penting adalah berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa meredam amarah. Karena kadang marah itu datang sesaat. Kalau kita lampiaskan, maka akan menimbulkan kerugian dan kerusakan. Maka lebih baik kita mengubah posisi. Kita keluar, bahkan disunahkan untuk berwudu. Nabi SAW bersabda, innal ghadaba minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Fa inna syaitana khuliqa minan nar. Syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma. Dan api itu bisa padam dengan apa? Air. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia berwudu dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan marah itu dari syaitan? Karena ada dua kondisi di mana syaitan sangat mudah menguasai manusia. Dua kondisi yang merupakan sisi kelemahan manusia. Kalau syaitan sudah menemukan dua sisi ini, habis sudah. Sulit kita untuk melepaskan dari dua kelemahan ini. Apa yang pertama? Ketika berada di puncak syahwat. Dan yang kedua, ketika berada di puncak kemarahan. Orang yang nafsunya sudah menggebu-gebu, orang yang berada di puncak syahwat, maka dia nggak pikir kemana-mana. Yang penting dia bisa lampiaskan syahwatnya. Urusan bininya tahu, urusan dosa zina, urusan ini segala macam, nanti aja tuh. Ketika ada kesempatan untuk berzina, itu yang berat. Dan yang kedua, ketika berada di puncak kemarahan, dia akan lampiaskan, sehingga ketika dua hal ini dia kalah atas tipu daya syaitan, maka dia pun berada di atas kerugian dan penyesalan.
Ya, itulah nasihat untuk kita semua agar Allah memperbaiki akhlak kita dan berusaha untuk menahan emosi. Ya, jangan sampai penyesalan itu kita alami karena disebabkan marah. Ya, baik. Sini ada beberapa pertanyaan. Saya berjualan di area masjid. Pada hari Jumat sudah masuk waktu. Istri saya melayani pembeli, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ya, di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli yang dilakukan ketika pas pelaksanaan sholat Jumat. Ya, maka jual belinya tidak sah dan berdosa. Yaitu ketika azan sudah dikumandangkan, maka tidak boleh ada yang melakukan jual beli, kecuali orang-orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Siapa diantaranya? Perempuan. Namun yang membeli juga harus siapa? Perempuan. Kalau yang menjual adalah perempuan, yang membeli laki-laki, maka sama saja, nggak boleh. Ya, maka jika dia berjualan yang kebanyakan pembelinya adalah laki-laki, pas sholat Jumat harus tutup. Harus tutup. Terus gimana kalau yang membeli non muslim? Sama. Ya, nggak boleh. Karena orang kafir nanti pada hari kiamat dia juga diazab karena sebab meninggalkan syariat. Ya. Bagaimana mensikapi teman yang tidak mau bayar hutang atau marah kalau ditagih? Maka jika memang yang merasa, bertobatlah, segera bayar. Kasihan, dia itu sudah berbuat baik sama kita. Sudah menghutang itu adalah kebaikan. Ya, jangan kita minta dengan berlebih. Dia sudah ngutangin kita, itu kebaikan. Jangan minta untuk diikhlaskan. Jadi, salah satu kebaikan dalam berhutang adalah selain kita menghutangi juga menagih. Jadi ketika kita menagih itu sudah benar. Kalau dia marah bagaimana, itu urusan dia. Ya mungkin kita sampaikan hadis-hadis tentang orang yang menunda-nunda bayar hutang. Nabi mengatakan matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang adalah bentuk kezoliman. Ya. Dan hak kita untuk terus menagih. Kalau memang kita pengen mendapatkan pahala lebih, ikhlaskan. Apalagi kita melihat kondisi ekonominya tidak sedang baik-baik. Maka yang utama adalah mengikhlaskan. Tapi ini kan berat. Masalahnya kalau kita ikhlaskan, dia posting jalan-jalan mulu. Ya kan? Ya, maka urusan dia marah itu urusan dia. Saya dapat hadiah tadi pada zuhur, mendapat sembako dari calon presiden. Apakah itu termasuk risuah? Mengingat ini sudah masuk tahun politik. Ya, maka lebih baik kita tidak terima, jemaah. Itulah ya zaman sekarang, politik. Ya, jangan sampai kita menerima sembako ada tuntutan untuk apa? Nyoblos dia. Ada yang mengatakan ambil aja hadiahnya, tapi nyoblos yang lain. Maka lebih baik kita sudah jangan kita terima. Itu amannya seperti itu. Seorang istri sedang marah meminta cerai kepada suaminya. Sampai akhirnya sang suami memberikan surat cerai pada istri, tapi sang istri enggan menandatangani. Lalu apakah jatuh talak dari suami karena suami selalu memberikan surat cerai kepada istrinya berkali-kali? Kalau memang di dalam surat tersebut ada pernyataan aku menceraikan kamu, maka ini sudah jatuh talak. Karena yang namanya cerai itu tidak harus meminta persetujuan istri. Cerai itu di tangan suami.
Ya, karena tulisan itu sama dengan lisan. WA, dia mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu mulai malam ini. Sudah cerai. Ya, demikianlah surat-surat pernyataan. Kecuali kalau sifatnya itu ajakan. Mau gak kamu aku ceraikan? Nah, kalau sifatnya ajakan seperti ini tidak. Jadi harus dibedakan antara ta'rid, ajakan dengan pernyataan. Mohon nasihat untuk menjadi seorang penuntut ilmu, ya tentunya istiqomah dalam belajar jemaah, dan luruskan niat kita. Kita belajar adalah untuk membersihkan hati, memperbaiki diri. Jangan sampai dengan kita belajar malah lebih sombong, menyesatkan banyak orang, merasa paling pintar. Ya, justru dengan kita semakin mengenal sunnah, maka semakin lembut hati kita, semakin lemah lembut lisan kita dalam berbicara, ya. Dan intinya terus belajar, semangat, dan diutamakan, tingkatkan kualitas belajar kita. Bukan hanya menghadiri kajian-kajian seperti ini, tapi berusaha untuk mempelajari bahasa Arab, yang dengan itu kita akan bisa mengarungi lautan ilmu yang ditulis oleh para ulama. Bagaimana masalah pesantren Az-Zaitun? Ya sudah cukup, MUI mewakili, ya, adalah pesantren yang banyak dipermasalahkan, ya, sehingga lebih baik tidak memasukkan anak ke sana. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.